Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rangkuti dengan NIM 25305310007. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi relasi pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Sigit Sanjaya. Di dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian relasi, cara menyatakan relasi, sifat-sifat relasi, relasi ekivalen, relasi orde, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi akan dijelaskan secara sederhana agar lebih mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, sebelum mempelajari relasi secara matematika, kita pahami dulu secara sederhana. Relasi berarti hubungan. Misalnya saya memiliki hubungan sebagai mahasiswa dengan universitas, atau seorang anak memiliki hubungan dengan orang tuanya. Nah, konsep inilah yang dipelajari dalam matematika. Relasi. Nah, kita langsung masuk kepada materinya. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain atau himpunan yang sama. Teman-teman, secara sederhananya, relasi ini menjelaskan bahwa suatu objek memiliki hubungan dengan objek lainnya. Contoh sehari-harinya bisa kita lihat, mahasiswa mengambil mata kuliah, siswa belajar di sekolah, anak memiliki orang tua. Nah, semua contoh tersebut merupakan relasi karena ada hubungan antara dua objek. Nah, sebelum mempelajari relasi juga, kita harus memahami himpunan. Misalkan saya punya contoh, A anggotanya adalah 1, 2, 3, B anggotanya A dan A, B, C. Anggota himpunan A dapat dihubungkan dengan anggota himpunan B, contohnya 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Hubungan-hubungan tersebut disebut relasi. Jadi relasi selalu melibatkan himpunan, tanpa himpunan tidak ada relasi. Jadi kita menentukan dulu anggota-anggota yang akan dihubungkan. Kita masuk ke definisi relasi secara matematika. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian, subset dari hasil kali Kartesius A kali B. Ditulis R subset A kali B. Artinya tidak semua pasangan harus dipakai, hanya pasangan tertentu yang memenuhi hubungan. Contohnya A anggotanya adalah 1, 2, 3, B anggotanya A, B, C. Relasinya R sama dengan 1 dengan A, 2 dengan B. Relasi tersebut berarti 1 berhubungan dengan A, 2 berhubungan dengan B, sedangkan 3 tidak mempunyai pasangan. Jadi hasil Kartesius menghasilkan semua pasangan yang mungkin, sedangkan relasi hanya memilih pasangan-pasangan tertentu sesuai aturan. Masuk ke hasil kali Kartesius. Jika A memiliki anggota 1 dan 2, B memiliki anggota X dan Y, maka A kali B kemungkinan yang bisa kita dapat adalah 1 dengan X, 1 dengan Y, 2 dengan X, 2 dengan Y. Jumlah pasangan A kali B. Misalnya nih, A memiliki 3 anggota ya, dan B memiliki 5 anggota. Jumlah pasangan tersebut 3 kali 5 adalah 15 pasangan. Jadi Kartesius adalah semua kemungkinan pasangan yang bisa dibuat dari seluruh pasangan itu. Kita memilih beberapa untuk dijadikan relasi. Nah, ada pun cara menyatakan relasi. Relasi dapat ditampilkan dalam 4 cara. Yang pertama, pasangan berurutan seperti 1 dan A, 2 dan B. Lalu ada diagram panah, menghubungkan dua himpunan itu dengan panah. Lalu diagram Kartesius,
menunjukkan relasi dalam bentuk titik pada grafik. Lalu matriks menggunakan angka 1 berarti ada relasi dan 0 tidak ada relasi. Nah, teman-teman, walaupun bentuknya berbeda, semua cara ini menunjukkan relasi yang sama. Kita tinggal memilih bentuk yang paling mudah dipahami. Kita jelaskan dulu diagram panah ya, seperti di dalam PPT ini. Diagram panah ini menunjukkan hubungan itu dengan panah sehingga lebih mudah dilihat. Kita masuk ke diagram Kartesius. Nah, kalau diagram panah kan memakai panah, diagram Kartesius memakai titik. Jadi, setiap titik menunjukkan satu hubungan. Lanjut, matriks relasi. Nih, bayangkan saja ya, matriks itu seperti tabel checklist. Angka 1 berarti ada hubungan, sedangkan angka 0 berarti tidak ada hubungan. Nah, kita lanjut ke domain. Apa sih domain itu? Nah, di sini domain itu adalah daerah asal. Jadi, himpunan pertama, contohnya A anggota 1, 2, 3. Lalu ada kode main ya. Terus kode main ini daerah tujuan. A, B, C, D anggotanya. Lalu range. Range ini semua anggota kode main yang benar-benar memiliki pasangan. Misalnya relasi dari domain dan kode main ini ya. 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan B. Range-nya adalah A, B karena C dan D tidak mempunyai pasangan. Dan juga ya, sering mahasiswa tuh tertukar antara kodomain dan range. Kodomain itu adalah sebuah tujuan yang mungkin, sedangkan range hanya tujuan yang benar-benar digunakan. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat relasi. Relasi pada himpunan dapat memiliki beberapa sifat ya. Ada refleksif, irefleksif, simetris, antisimetris, dan transitif. Nah, refleksif, relasi disebut refleksif jika setiap anggota berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya A tuh anggotanya 1, 2, 3, maka relasinya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Semua anggota memiliki pasangan dengan dirinya sendiri. Maka relasi refleksif di contoh sehari-harinya, usia seseorang sama dengan usianya sendiri. Lalu kita lanjut ke irefleksif. Tidak ada anggota yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Contohnya 1 dengan 2, 2 dengan 3. Tidak ada itu yang dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Maka irefleksif. Lalu ada simetris. Nah, simetris jika A dan B maka harus ada B dengan A. Nah, contohnya ini nih. Andi berteman dengan Budi, maka Budi juga berteman dengan Andi. Nah, relasi pertemanan ini adalah simetris. Lalu ada antisimetris. Jika A dan B dengan A terjadi bersamaan, maka harus A sama dengan B. Contoh hubungannya lebih kecil atau sama dengan 2 lebih kecil dari 5, tetapi 5 tidak lebih kecil dari 2. Itu tidak benar. Lanjut ke transitif. Jika AB dan BC, maka harus ada AC. Contoh 2 kurang dari 4, 4 kurang dari 6, maka 2 kurang dari 6. Relasi tersebut transitif. Nah,
Sekarang kita masuk ke relasi ekivalen atau equivalence relation. Nah, pengertiannya, relasi ekivalen adalah relasi yang memenuhi 3 syarat sekaligus, yaitu yang pertama reflektif, simetris, dan transitif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan relasi ekivalen. Contoh, misalnya relasi memiliki umur yang sama. Andi seumur dengan Andi, reflektif, refleksif. Jika Andi seumur dengan Budi, maka Budi juga seumur dengan Andi. Simetris, jika Andi seumur dengan Budi dan Budi seumur dengan Citra, maka Andi juga seumur dengan Citra. Nah, transitif. Jadi, relasi ini memiliki umur yang sama adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen ini adalah relasi yang dianggap seperti setara. Karena itu, relasi ini harus memenuhi 3 sifat sekaligus ya. Refleksif, simetris, dan transitif. Nah, sekarang kita masuk ke relasi order relation. Nah, relasi order adalah relasi yang digunakan untuk membandingkan atau mengurutkan suatu objek. Nah, relasi order harus memenuhi refleksif, antisimetris, dan transitif. Contohnya relasi lebih kecil atau sama dengan. Misalnya 2 kurang dari 2, 2 kurang dari 5, dan 5 kurang dari 2. Karena 5 tidak lebih kecil dari 2, jadi salah. Nah, contoh lainnya, nilai ujian dari kecil ke besar, nomor antrean, dan ranking siswa. Jadi, kalau relasi ekivalen digunakan untuk menunjukkan kesamaan, relasi order digunakan untuk menunjukkan urutan atau perbandingannya. Lalu kita lanjut. Nah, kita masuk ke penerapan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, relasi tidak hanya dipelajari di matematika juga, tetapi juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nih, contoh penerapannya. Di kampus, dosen mengajar mata kuliah. Terus basis data pelanggan dihubungkan dengan data transaksi. Media sosial, pengguna berteman dengan pengguna lain. Google Maps, kota dihubungkan dengan jalan yang menghubungkannya. Jadi, relasi sebenarnya ada di sekitar kita ya teman-teman. Setiap kali ada hubungan antara dua objek itu adalah relasi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa konsep relasi tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga menjadi dasar berbagai sistem komputer, aplikasi, bahkan teknologi yang kita gunakan setiap hari. Kesimpulannya, relasi adalah hubungan antar anggota himpunan. Relasi juga merupakan subset dari hasil kali Kartesius. 3. Relasi dapat disajikan dalam bentuk pasangan berurutan, diagram panah, diagram Kartesius, dan matriks. Lalu relasi memiliki sifat refleksif, irefleksif, simetris dan antisimetris, dan transitif. Lalu relasi ekivalen dan relasi order merupakan jenis relasi yang paling digunakan. Terus konsep relasi banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Mungkin demikian video pembelajaran mengenai materi relasi pada mata kuliah matematika diskrit. Semoga penjelasan dalam video ini dapat membantu teman-teman memahami materi relasi dengan lebih baik. Mungkin apabila ada materi yang belum dipahami, jangan ragu untuk mempelajarinya kembali atau berdiskusi dengan dosen maupun guru ataupun teman.
Baik ya teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.